Kelelawar adalah hewan yang dikenal hidup pada malam hari di dalam gua atau tempat tenang untuk mencari makanan. Fakta menarik lainnya, kelelawar ternyata merupakan satu-satunya hewan mamalia yang bisa terbang. Gaya hidupnya yang bergelantung terbalik pada ranting-ranting membuat hewan yang satu ini memiliki keunikan tersendiri. Dalam beberapa mitos pun, kelelawar sering dikaitkan dengan hal yang menyeramkan, misalnya Dracula. Tidak hanya itu, kelelawar memiliki ciri-ciri unik lainnya. Penasaran apa saja? Simak video berikut ini dilansir dari berbagai sumber. Satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Meskipun dapat terbang, anatomi tubuh kelelawar lebih dekat kaitannya dengan manusia dibandingkan dengan burung. Sayap kelelawar sangat unik. Terdapat lebih dari 2 lusin sendi independen dan ditutupi oleh selaput tipis fleksibel. Sayap kelelawar memiliki struktur mirip dengan lengan dan tangan manusia. Berbeda dengan burung dan serangga, gerakan terbang kelelawar dianggap sebagai salah satu gerakan terbang yang paling kompleks, yang melibatkan interaksi kerangka saing yang sangat bersendi dengan membrane kulit yang tipis dan fleksibel. Aerodinamis kepakan sayap kelelawar sangat berbeda dengan kepakan burung maupun serangga. Namun begitu, sayap kelelawar tidak dirancang untuk lepas landas, sehingga untuk terbang mereka harus menjatuhkan diri dari lokasi yang tinggi. Fitur sayap kelelawar inilah yang mungkin menjadi alasan mengapa kelelawar tidur terbalik. Kelelawar jantan yang menghasilkan susu. Sama seperti mamalia lainnya, kelelawar betina pun memiliki kelenjar yang akan menghasilkan susu untuk bayi-bayi mereka. Namun uniknya adalah, terdapat satu spesies kelelawar yang jantannya dapat menghasilkan susu. Penemuan ini mungkin satu-satunya penemuan tentang kelelawar yang paling mengejutkan yang pernah dilaporkan. Spesies tersebut adalah kelelawar buah Dayak. Kelelawar dengan lebar sayap 45 cm dan memiliki wajah seperti anjing. Kelelawar tersebut ditemukan di Malaysia dan Borneo. Produksi susu pada jantan mamalia hewan liar belum pernah dilaporkan sebelumnya. Dalam kasus kelelawar buah Dayak, para pejantan memiliki saluran air dan fisiologis yang tepat untuk menyusui. Meski pejantannya menghasilkan susu, namun kelenjar dan puting susu mereka tidak sebesar betina. Jumlah susunya pun hanya sekitar 1/10 dari susu yang diproduksi oleh betina. Hingga saat ini para ilmuwan belum mengetahui apa fungsi susu tersebut karena pejantan tidak teramati menyusui bayi kelelawar. Kotorannya bisa sebagai bahan peledak. Berbicara tentang kotoran, tahi kelelawar yang dikenal sebagai guano adalah produk kelelawar yang cukup berharga. Guano kaya akan potasium nitrat, saltpeter, sendawa, yang sering digunakan sebagai pupuk. Saltpeter, selain digunakan untuk pupuk, ternyata dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat bubuk mesiu. Pemanfaatan guano untuk bahan bubuk mesiu kali pertama dilakukan oleh pemerintah AS pada masa Perang Sipil Amerika tahun-tahun 1861 sampai tahun 1865. Guano kelelawar dipanen dari gua-gua tempat tinggal ratusan ribu hingga jutaan kelelawar. Kelelawar tidur terbalik. Melansir Treehuger, kelelawar berevolusi untuk tidur terbalik sejak lama. Bahkan leluhur kelelawar diyakini memiliki cakar untuk menggantung di pohon saat menunggu serangga. Selain itu, posisi kelelawar yang terbalik akan menghemat energinya. Ini dikarenakan kelelawar memiliki struktur otot dan tulang kaki yang ringan, digunakan untuk terbang. Sebagai tambahan, kelelawar memiliki katup khusus di pembuluh darah mereka untuk darah dalam tubuh mengalir ke arah yang benar. Bahkan jika mereka tidur terbalik, darahnya tidak akan mengalir ke kepala. Salah satu hewan tercepat. Melansir AZ Animals, kelelawar jenis Mexican Freetail ditemukan sebagai salah satu hewan tercepat yang ada. Kelelawar menggunakan kekuatan sayap mereka untuk terbang sejajar dengan tanah. Kelelawar berekor bebas Meksiko bisa terbang hingga 160 km per jam, lebih cepat dari burung dalam penerbangan horizontal. Ia juga tercatat sebagai kelelawar yang terbang paling tinggi, hingga 3.300 meter. Beberapa kelelawar memang meminum darah. Mitos tentang kelelawar penghisap darah memang benar adanya, namun hanya berlaku bagi segelintir spesies, yaitu kelelawar vampir yang hidup di Amerika Tengah dan Selatan. Mayoritas kelelawar lebih memilih makan buah, serangga, atau nektar bunga. Ekolokasi, penglihatan unik kelelawar. Ekolokasi adalah penggunaan gelombang dan gema suara untuk menentukan di mana sebuah objek berada.
Kelelawar menggunakan ekolokasi untuk bernavigasi dan mencari makanan dalam kondisi gelap. Kelelawar akan mengeluarkan suara berfrekuensi tinggi lebih dari 20.000 Hz atau biasa disebut dengan gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik dikeluarkan dari mulut atau hidung kelelawar. Ketika gelombang suara mengenai suatu objek, objek tersebut memantulkan gema kembali ke telinga kelelawar. Gema yang diterima telinga kelelawar mampu menunjukkan lokasi objek, ukuran objek, serta bentuk objek tersebut. Dengan menggunakan ekolokasi, kelelawar dapat mendeteksi objek setipis rambut manusia dalam kondisi gelap total. Ekolokasi juga memungkinkan kelelawar untuk menemukan serangga seukuran nyamuk. Sangat mengesankan. Ekolokasi pada kelelawar menginspirasi para peneliti dalam mengembangkan sistem navigasi sonar dan radar. Sama seperti ekolokasi kelelawar, sistem navigasi sonar dan radar juga menggunakan gelombang suara untuk menentukan lokasi suatu objek. Tidak bertabrakan satu sama lain. Ahli saraf dari Universitas Brown, James Simons telah mendokumentasikan perburuan mangsa yang dilakukan oleh kelelawar yang terbang sendirian maupun berkelompok. Dari dokumentasi tersebut, terbukti bahwa kelelawar tidak saling menabrak satu sama lain meski terbang bersamaan. Simons dan rekan penelitiannya menemukan bahwa kelelawar memancarkan frekuensi suara pendeteksi gerakan dan hambatan sekitar. Mereka membuat template mental untuk membedakan satu dengan lainnya sehingga disebut sebagai kemampuan menggunakan gema sebagai pengidentifikasi objek yang tak terlihat. Hewan berumur panjang. Untuk ukuran mamalia berukuran kecil, kelelawar termasuk dalam mamalia yang dapat bertahan hidup lama. Rata-rata kelelawar dapat bertahan hadap 10 hingga 25 tahun, umur 30 tahun kelelawar setara dengan 100 tahun umur manusia. Dilansir dari Batcon, seekor kelelawar kecil, Myotis brenti jantan, dari Siberia mencetak rekor baru sebagai kelelawar tertua di dunia. Kelelawar tersebut tercatat berumur setidaknya 41 tahun di alam liar. Kelelawar tersebut ditemukan pada tahun 2005 telah memiliki band yang telah disematkan oleh para peneliti sebelumnya yang menangkap kelelawar tersebut pada tahun 1964. Setelah ditangkap kelelawar tersebut kemudian dilepaskan kembali ke alam bebas. Kebal terhadap beberapa penyakit. Melansir Eco Health Alliance, kelelawar tidak terpengaruh oleh penyakit yang dianggap mematikan oleh manusia seperti Ebola, SARS dan Nipah, akan tetapi, kelelawar memiliki nama yang buruk saat ditemukan sebagai gudang dari rabies di tahun 1930-an. Perlu diketahui bahwa penyebaran sebagian besar penyakit dari kelelawar ke manusia disebabkan oleh kelalaian manusia sendiri. Misalnya penyebaran SARS di China disebabkan oleh manusia yang menyentuh kelelawar mati di pasar.